Waktu gue dapat kontrakan ini, gue langsung curiga, murah banget. Padahal rumahnya lumayan bagus. Pemiliknya cuma bilang satu hal, kalau malam jangan naik ke loteng. Katanya cuma gudang lama. Malam pertama gue tinggal di situ, sekitar jam 12 lewat. Tiba-tiba dari atas plafon kedengeran suara langkah. Tok, 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 kayak ada orang jalan pelan di loteng. Gue pikir mungkin tikus. Tapi langkah itu berhenti persis di atas kamar gue, dan setelah beberapa detik kedengeran suara seret kayak sesuatu lagi ditarik di lantai loteng. Malam kedua, suara itu muncul lagi. Langkah pelan di atas plafon. Tok, tok, tok. Kali ini gue nggak tahan. Gue matiin lampu kamar biar bisa lihat ke atas lebih jelas. Dan di situ gue sadar, di pojok plafon ada celah kecil. Kayak bekas kayu yang agak kebuka. Gue ngeliat ke situ. Awalnya gelap. Tapi beberapa detik kemudian, ada sesuatu yang bergerak. Pelan dan tiba-tiba muncul mata ngintip dari celah itu, diam ngelihatin gue dari atas. Dan dari Saito, kedengeran suara bisikan pelan. Kamu bisa lihat aku ya? Setelah gue lihat mata itu, gue langsung mundur. Nggak berani natap ke plafon lagi, tapi suara di atas malah makin jelas. Seret, seret, kayak sesuatu lagi geser di lantai loteng. Dan pelan-pelan, suara itu berhenti, persis di atas kepala gue. Gue nahan napas, sunyi. Beberapa detik kemudian, plafon itu bunyi pelan, crack, kayu di atas gue kayak ditekan dari atas. Dan tiba-tiba, dari celah itu keluar sesuatu. Bukan, tapi rambut panjang basah. Menjuntai pelan ke bawah. Dan suara bisikan itu muncul lagi. Lebih deket. Aku turun ya. Gue gak sempet lari. Rambut itu makin turun, makin banyak. Sampai akhirnya, brok, sesuatu jatuh dari plafon ke lantai kamar gue. Suara keras banget. Gue langsung mundur ke pojok. Dan pelan-pelan sosok itu berdiri. Cewek, rambut panjang, nutup muka. Badannya kotor. Kayak lama. Di tempat sempit, air netes dari rambutnya ke lantai. Netes-netes, dia nggak gerak beberapa detik, terus pelan-pelan, kepalanya miring ke arah gue. Dan rambutnya kebuka sedikit. Gue bisa lihat matanya, kosong. Dan dia ngomong pelan, kamu ganggu tempat aku. Malam itu gue nggak tidur sama sekali. Gue cuma diem di pojok kamar, nunggu pagi. Dan anehnya, sosok itu hilang sendiri. Kayak nggak pernah ada. Besoknya gue langsung tanya ke pemilik kontrakan. Dia awalnya nolak cerita. Tapi setelah gue maksa, akhirnya dia ngaku. Dulu, loteng itu